Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل صوتي واضح؟ هل صوتي واضح. مسموع؟ مسموع. طيب أنا بكرر مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحمد لله في هذه الفرصة النفيسة نحن نستطيع أن نجتمع لاشتراك الدورة العربية خاصة في مجال علم النحو والصرف في حال الصحة والعافية بدون الموانئ والحواجز، ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، كيف حالكم جميعا في هذه الليلة؟ Halo, كيف حالكم؟ Alhamdulillah Ustaz. Bi khairin Ustaz. Ya, alhamdulillah. Qabla tubda, hayya nabda dirasatana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah fi hadhihi lailah nahnu nastamirru dirasatal lugha al-arabiyyah fi majali ilmi al-qawaid ay ilmi an-nahwi wa sarfi. Mulai hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dari segi ilmu qawaid, dari segi ilmu kaidah yaitu nahwu dan sarf. Qabla tubda, hal araftum mal farqu baina ilmi nahwi wa sarfi? Sebelum dimulai, apakah dari teman-teman ada yang tahu apa bedanya atau poin pentingnya deh, fokusnya di ilmu nahwu dan sarf? Hal ahada ya'rif? Adakah yang tahu? Halo? Bismillah. Kaifa? Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Perbedaannya kalau nahwu dari segi kondisi terakhir Ustaz. Kalau Tayyib. sorot bentukannya. Kalau sorot bentuknya, tayyib. Al-akhar yang lain? Perubahan bentuk. Perubahan bentuk, tayyib. Al-akhar? Siapa ini? Ukhti Widayaka atau Akhi Widayaka ini? Ukhti Siti Mu'arafah? Abdullah, Akhi Abdullah? Ukhti Aulia, Kaifa? طيب الآخر من السؤال يعني أختي عزيزة، هل عرفت الفرق بينهما؟ Ilmu nahwu itu membahas tentang kedudukan suatu طيب. kata. Kalau sorof itu tentang perubahan bentuk Ustaz. طيب. Nah, sahih. Jadi secara garis besar ilmu nahwu itu di sini ya. Jadi saya pandai nih di sini. Bisa. Oh, lewat atasnya.
Oke, jadi nahwu itu terlihat teman-teman. Fokusnya di nahwu itu yang pertama adalah perubahan akhir, besar semua ini. Perubahan harokat ya teman-teman, atau kalimat pada akhir, atau perubahan akhir harokat atau kalimat gitu lebih tepatnya. Perubahan akhir harokat atau kalimat. Kemudian yang kedua digunakan untuk menentukan kedudukan suatu kalimat. Ya. Sulit ini dibuatnya. Perubahan akhir harokat pada kalimat itu. Misal di sini saya tulis di kolom chat teman-teman ya, biar cepat. Teman-teman bisa nulis, misalnya Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Maratu Muhammadin. Jadi taghyirul awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi perubahan akhir harokatnya dikarenakan ada amil yang menyebabkannya berubah. Satu misal di situ Muhammadun bisa jadi Muhammadan, bisa jadi Muhammadin. Tergantung suatu hal yang menyebabkannya dia berubah. Nah, Muhammadun di situ yang dimaksud poin 2 adalah menentukan kedudukan. Muhammadun di situ menjadi fa'il. Kenapa jadi fa'il? Karena terletak setelah fi'il. Atau misalnya, kemudian Muhammadan itu jadi apa? Jadi maf'ul bih. Kenapa? Karena dia terletak setelah fi'il fa'il. Kalau Bu Muhammadin, kenapa kok jadi Muhammadin? Kok enggak Bu Muhammadun? Karena didahului oleh huruf jar. Nah, ini yang masuk pada ranah ilmu nahwu. Kemudian kalau shoraf itu tadi sudah benar, jadi perubahan bentuk kalimat. Ya, perubahan bentuk kalimat. Satu misal, nasoro yansuru nasron, wa mansoron fahuwa nasirun wa daka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Nah, itu tadi perubahan bentuk kalimatnya. Itu nanti arahnya pada ilmu shorof. Baik, insyaallah isyrina yauman sanadrusu fi ma ta'allaq bi ilmi nahwi wa kadzalika ilmi sharfi walau qalilan. Insyaallah 20 hari ini kita akan belajar terkait ilmu nahwu dan shorof walaupun hanya sekilas teman-teman ya. Baik. Ana abda bi as-sahifah al-ula, saya mulai pada halaman pertama. Di sana terdapat aksamul kalimat. Wa kadzalika al-alamat minha. Terdapat macam-macam kalimat, begitu juga ciri-cirinya. Dalam bahasa Arab, kalimat itu terbagi menjadi 3. Fil Arabiyah yang qasimu al-ism ala salasati aqsam.
macetnya. Wifi-nya nggak nyambung. Apa punya Mas? Tayyib. Halo? Di slow. Halo, hal sauti wadih. Wadih ya Ustaz. Iya, mohon maaf itu tadi koneksinya terputus. Tayyib, sa'astamir, saya lanjutkan. Kama huwa arafna anal kalimat tanqasimu ala salasati aqsamin. Kalimat itu terbagi menjadi 3. Al-awwal al-ism, wasani al-fi'al, wasalis al-huruf. Tayyib, lahza. Na'am. Tayyib. Al-ism, sudah wadih suara saya teman-teman? Sudah Ustaz. Nah, tayyib. Jadi yang pertama adalah kita bahas terkait kalimat isim. Kalimat isim itu apa? Kalimat isim kalau dari segi arti, bisa dilihat teman-teman, dari segi arti itu adalah sebuah nama. Entah itu nama benda, nama orang, yang ini, entah itu nama hewan, tumbuhan, bahkan tempat, itu nanti disebut isim. Ya, disebut kalimat isim. Kemudian kalimat isim itu juga berupa kata ganti. Teman-teman ada yang sudah hafal kata ganti itu apa saja? Kalau dalam bahasa Arab itu disebut isim isyarah. Dalam bahasa Arab disebut isim isyarah. Isim isyarah afan. Isim domir. Kalau nggak ada yang membenarkan tadi ya. Isim domir. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana. Lanjutannya apa? Nahnu, tayyib. Tilka hiya ismul dhamir. Cuma isim isyarah itu kata tunjuk. Ini, itu, di sana, di sini, itu nanti disebut isim bahasa Arabnya. Contoh hadihi, hada, dalika, tilka, itu nanti disebut kalimat isim. Kemudian kalimat yang menunjukkan angka, misalnya wahid, isnin, salasa, arba'ah, itu juga disebut kalimat isim. Kemudian ketika kita bisa mengetahui terjemahnya, itu kita bisa menentukan jenis kalimatnya. Tapi kalau kita nggak tahu terjemahnya, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Ya, jadi walaupun kita tidak mengetahui terjemahnya, kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri isim itu apa? Yang pertama adalah bertanwin. Tanwin itu seperti an, in, un. Nah, itu namanya tanwin. Kalau dalam bait itu wa nunu sakinatul ajazi fi nafalin fil lafdil khatib tanwinus summa kumiza. Tanwin itu sebuah wa nunu sakinatul ajazi fi nafalin. Sebuah nun sukun ya yang mana disebutkan ketika dilafadzkan itu nampak tapi tidak dalam tulisan. Misalnya di situ kan akhirnya ada nunnya. Tapi dalam tulisan tidak nampak. Wa nunu sakinatul ajazi fi nafalin fil lafdil khatib tanwinus summa kumiza. Summa asalnya ini beral asyajarah. Ada alnya ini. Ada alnya. Nih.
Jadi setiap kalimat kalau ada alnya pasti dia kalimat isim. Kemudian jer, terdapat huruf jer. Jer, teman-teman bisa melihat, walaupun nanti akan kita bahas sebelumnya, huruf jar itu haka huruf al jari wa yamin ila hatta khala hasya ada fi an'ala mudmun durub bala mukai wa wata wal kafa wal ba'a wala ala. Teman-teman bisa cari, kemudian bisa tulis ya. Dibaca jer ya, artinya di sini dia menjadi mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Nanti kita akan bahas. Kemudian dimasuki huruf jer ilal bait, dimasuki huruf jer. Apa bedanya dibaca jer nomor 3 ini sama 4? Ya, gampangannya gini teman-teman. Kalau nomor 4 itu didahului oleh salah satu huruf jer. Didahului oleh salah satu huruf jar. Tapi kalau nomor 3 ini dia tidak didahului oleh huruf jar, akan tetapi berharokat kasroh. Satu misal suratul Fatihati. Dia tidak ada huruf jarnya. Sebelum itu perlu teman-teman ketahui huruf jar. Coba sebelumnya saya ingin tahu ya satu-satu. Ini adakah yang belum pernah sama sekali belajar nahwu shorof? Mohon untuk dijawab satu persatu. Saya tanya dulu Ukhti Widayaka. Ukhti Widayaka? Gak ada. Ukhti Aziza? Pernah ya, ini kayaknya pernah. Sudah pernah Ustaz. Nah, soalnya sudah kelihatan waktu buat contoh kemarin. Kemudian saya lihat di sini aja. Ukhti Aulia? Halo? Kaifa? Ukhti Aulia? Sudah pernah ya? Oke. Siapa ini? Akhi Sujatmiko? Sedang belajar. Proses. Tapi pernah? Ya. Pernah? Baru ini kan di universitas. Mm-mm. Baru masuk itu. Oh, jurusan apa? Baru Fi'il mengikuti Qism. di kuliah di Durusul Lughatil Arabiyyah. Oh, PBA. Sebelumnya apa? Alia atau? Sebelumnya di pondok. Masa gak ada nahwu Cuma shorofnya? tahfidz. Oh, nah, baik. Akhi Abdullah? Akhi Abdullah? Dari Kendari? Maafi. Ukhti Hatmi? Pernah, Ustaz. Pernah. Baik. Fil mahad atau fil madrasah? Fil ma'had. Nah, baik. Alhamdulillah. Kuma Muhammad Nasif Ramadhani. Dipanggil tadi bertanya karena Udah pernah. Nah, baik. Akhi Muhammad Rahmat. Nah, bagus, Ustaz. Kaifa hal sabaqta an tadrisal ilman nahwi wasarfi? Alhamdulillah, aku sabaqtu. Nah, tayyib. Sabaqtu. Tayyib. Akhi Mukhlisin. Pernah, Ustaz. Tayyib, kaifa? Sudah pernah? Pernah, Ustaz. Tayyib. Kemudian Zahra, Ukhti Zahra, kaifa hal sabaqti? Nah, sabaqtu Ustaz. Nah, oke, alhamdulillah. Berarti ini mayoritas sudah pernah ya. Mayoritas sudah pernah, jadi tidak begitu sulit nanti kalau misalnya ada
penjelasan yang kurang ya nanti bisa ditanyakan di sesi praktek setelah praktek. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Kaifa? Sa'astamir? Naam Ustaz. Nah, Naam, Ustaz. kemudian kita melanjutkan ke fi'il. Fi'il dari segi terjemah adalah kata kerja. Jadi setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja, nah itu pasti dia kalimat fi'il. Kata kerja atau aktivitas apapun itu nanti disebut kalimat fi'il ketika menunjukkan demikian. Itu kalau dari segi arti. Kalau kita tidak tahu artinya, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Satu misal, setiap kalimat kok didahului oleh qad ya, ini qad me, pasti dia kalimat fi'il. Kemudian ketika didahului oleh saufa atau sin, itu juga pasti dia berupa kalimat fi'il. Kemudian tak nisakina itu apa? Tak yang bersukun. Mudahnya dipahami itu taknya itu sukun. Atau tak yang mana menunjukkan fa'ilnya itu berupa perempuan. Kemudian nun jamak niswah. Nun jamak niswah ini adalah nun yang mana menunjukkan arti banyak perempuan yang mengerjakan. Satu bisa yaktu benar mereka perempuan sedang mengerjakan. Itu kalau dari segi ciri-cirinya. Ciri-ciri secara global itu yaitu qad, sin, saufa, ta, ta'nis dan berjemur nun jamak niswah. Ada ciri-ciri lain juga yaitu misalnya didahului oleh amil nawasib. Tahu amil nawasib teman-teman? Oke, lupa. Tayyib. Amil nawasib itu an, lan, i, dan kai. An, lan, i, dan kai. Itu amil nawasib. Tapi insya Allah nanti di next insya Allah ada. Tayyib. Kemudian itu tadi fi'il. Kalau huruf itu kata sambung atau kata bantu atau kalimat yang tidak bisa diterjemah ketika tidak disandingkan dengan yang lainnya. Itu tadi terkait aksamul kalimat teman-teman. Coba saya akan menguatkan pembahasannya ya dalam kitab lain. Al-syahadum terlihat? Kaifa? Mangdur amla? Mangdur. Dalam kitab Nahwu Wadih, ini kitab Nahwu yang dasar banget teman-teman. Al-kalimatu salah satu anwa. Kalimat itu terbagi menjadi 3, ismun wa fi'lun wa harfun, yaitu isi fi'il huruf. Fal ismu kullu lafdin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Isim adalah setiap kalimat yang disebutkan untuk sebuah nama manusia, hewan, tumbuhan, benda padat atau suatu benda, aw ayyu syai'in akhar atau yang lainnya teman-teman. Kemudian kalau fi'il kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zaman khas. Jadi setiap lafaz yang menunjukkan atas suatu hal atau tercapainya suatu pekerjaan di mana terdapat waktu yang khusus. Entah itu sekarang akan datang atau telah dilakukan atau yang akan datang. Kemudian kalau huruf itu apa? Kullu lafdin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Yaitu setiap lafaz yang tidak nampak maknanya secara sempurna kecuali dengan
disandingkan dengan yang lain. Kecuali ketika disandingkan dengan yang lain. Tilka hiya at-ta'rifat min aqsamil kalimat. Itu tadi terkait definisi-definisi dari sebuah kalimat. Baik. Qabla tubda, sebelum praktek, hal indakum as-su'al, apakah ada pertanyaan? Insyaallah maaf ya Ustaz. Maujud Ustadz, Afan Ustadz yang amlam idankan tadi isim apa namanya Ustadz? Oh, amil nawasib. Nama syukuran Ustadz. Jadi gini teman-teman, sebelum ini saran dari anak aja. Kalau bisa teman-teman itu beli satu kitab nahwu aja. Entah itu Jurumiyah, entah itu apa, pokoknya nahwu terjemah. Satu buku saja. Jadi nanti setiap Ustadz menyinggung yang lain, misalnya ambil nawasib atau ambil jawazim atau apa, itu nanti teman-teman bisa langsung lihat di kitabnya, di terjemahnya itu. Kaifa fahimtum? Ustadz, Nah, yang kitab Ustadz pakai ini nanti ke depannya pakai ini terus ya? enggak juga. Jadi nanti Anda menyesuaikan materi yang ada di kursusannya itu. Nanti kalau Ya, pakai kitab ini, kalau pakai kitab ini ya tidak hatam nanti di kitab kursusnya. Soalnya di kitab kursusnya itu sangat singkat, padat banget, dan loncat-loncat pembahasannya. Jadi Anda mengkorelasikan atau menguatkan dari pembahasan yang ada di materi yang dicantumkan di Al-Azhar itu. Itu akhir. Jadi nanti kalau ada materi atau perlu tambahan kitab yang mana sesuai dengan materi yang ada di PDF itu, saya akan terangkan. Itu akhir. nah Ustadz. Ini kitab Nahwu Wadih. Nahwu Wadih ini dasar banget. Biasanya dipelajari di MI, kalau di daerah saya itu di MI dipelajari ini. Baik, Kaifa? Kalau mafi soal, kalau nggak ada saya langsung praktek. Dan kemungkinan nanti bisa jadi ada tambahan materi ya, bisa jadi akan ada tambahan materi jika baik. Mana tadi Yurid? Ayo jarib, siapa yang mau coba untuk saya akan tanyai seputar pembagian kalimat, begitu juga ciri-cirinya. Baik, Akhi Sujat Miko. Loh, kok ditarik lagi? Nah, tayyib. Akhi, al-hisana itu kalimat apa? Isim, Tandanya apa? alif lam, Alif lam. Kalau dari segi arti al-hisan artinya apa? kuda, Udah, nah sahih. Kemudian Ibrahimu, kalimat apa? isim, Tandanya apa? nama orang, Nama orang. Kemudian rokiba, rokiba. Ini kalimat apa? fiil, Fi'il. Tandanya apa? tidak ditanwin, Nih, tidak ditanwin.
Ya, kalau misalnya tidak ditanwin, Ibrahimu juga tidak ditanwin. Tadi kan ada dua ciri-cirinya dari segi terjemah atau arti dan juga dari segi bentuk Oh, kata kerja. kata kerja. Jadi rakiba Ibrahimu al-hisana itu artinya apa? Ibrahim Hmm. mengendarai kuda. Ibrahim telah mengendarai kuda. Nah, untuk kemudian al-hujrati, al-hujrah. Al-hujrah. Kalimat apa al-hujrah? Isim. Isim. Tandanya apa? Alif lam. Alif lam. Di situ ada dua tanda. Ada dua tanda. Alif lam yang satunya apa? Jer. Nah, didahului oleh huruf jar. Dahulu. Nah, sahih. Kemudian satu misal lagi. Wow. Kalimat apa ini? Huruf. Huruf. Kenapa dia disebut huruf? Karena tidak ada tanda isim dan tanda fiil. Nah, sahih. Tidak ada atau tidak menerima tanda isim sama fi'il. Boleh? Itu terjemah atau materi waktu di kitab Jurumiyah ada itu. La yasluh alamatal ismi wa kadzalikal fi'li. Tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Tayyib, syukran jazilan ala husni ijabatik. Indakum as-su'al, ada pertanyaan? Ma indi soal. Nah, tayyib. Akhi Muhammad Rahmat. Halo, Akhi Muhammad Rahmat. Tayyib. Mana orang ini? Kalau nggak ada, anak tunjuk. Nehri Aulia. Ustadz. Nah, tayyib. Tayyib. Wajati. Terlihat? Gimana, Ustadz? Mangdur terlihat? Terlihat, Ustadz. Nah, tayyib. Iqra an-namr as-sabi. Coba dibaca nomor 7. Al-kalbu yanamu fil bustani. Nah, tayyib. Al-kalbu kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Alif lam. Alif lam. Yanamu kalimat apa? Fiil. Tandanya apa? Kata kerja. Kata kerja. Apa artinya? Tidur. Tidur. Nah, tayyib. Fi kalimat apa? Huruf. Huruf. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar ada berapa? Coba sebut. Ada 15. Oke, sebutkan. Ba min ila an ala lam fi kaf hatta ruba wa qasam tau qasam. Lupa, Ustadz. Oke. Nah, sahih. Harful qasam. Ini di Jurumiyah ya? Iya. Oke, tayyib.
Al-Bustani kalimat apa? Isim Ustaz. Tandanya apa? Alif lam. Di samping alif lam dia mempunyai tanda apa? Hmm, ini apa ini namanya? Taknis. Mana ada tak taknisnya? Enggak ada Ustaz. Gak ada. Tak taknis itu tak yang sukun. Mana tak sukunnya? Nah, dia itu apa? Didahului oleh huruf jar. Di samping ada alnya, dia juga didahului oleh huruf jar. Gitu. Huruf jar. Nah, baik. Nahnu la nadrus an aqsamil fi'liyah. Kita belum belajar terkait macam-macam fi'il. Makanya Ustaz tidak bertanya ini fi'il apa, kenapa demikian ya. Kita hari ini fokusnya ke isim fi'il huruf dulu secara umum. Tayyib, syukran jazila ala husni ijabatik. Coba akhi mukhlisin. Ustaz. Nah, tayyib. Coba Iqra an-namar ar-raqam as-sadis. Coba baca nomor 6. As-sa'labu ya'kulu dajajah. Nah, Dajajah as-sa'labu Ustaz ya. ya'kulu ad-dajaja. Nah, sahih. Serigala itu makan ayam. Tayyib. As-sa'labu kalimat apa? Isim Ustaz. Tandanya apa? Alif lam. Tayyib. Sahih. Ya'kulu kalimat apa? Fi'il Ustaz. Fi'il. Kok fi'il apa? Tandanya apa? Kata kerja. Kata kerja. Ad-dajaja kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Alif lam Ustaz. Alif lam. Nah, tayyib. Tayyib. Udkur alamatil isim. Sebutkan tanda-tanda kalimat isim. Apa saja? Akhil mukhlis. Tanda-tanda kalimat isim. Bentar Ustaz. Apa tadi? Kita buka lagi. Nama didahului alif lam, terus tanwin, Tayyib. terus apa lagi tadi? Bentar Ustaz. Buka apa lagi? Nama didahului alif lam, tanwin, bentar Ustaz. Kemasukan huruf jar Kemasukan huruf jar dan dibaca jar. jar dibaca jar ya. Nah, tayyib. Tayyib. Tayyib walaan. Astamiru qalilan, saya akan melanjutkan sebentar. Kaifa halidakum as-su'al? Apakah ada pertanyaan? Oh, langsung ciri-ciri kalimat fi'il. Idakum as-su'al, teman-teman? Dan Ustadz yang huruf jar tadi apa aja Ustadz? Huruf jar. Mau versi apa ini? Kalau dalam alfiah ada 20. Maka huruf al-jari wahya min, ila, an, Terserah ala. Ustadz. Oke, yang ada di sini aja ya. Ya Ustadz. Di sini ada di halaman berapa ya? Insya Allah ada kok di sini tuh. Ini kok jadi gini nih PDF-nya. Oh ini. Nih. Ada di halaman 4. Ada di halaman 4, Ukti. Di situ ada pembagian huruf jar.
Mangdur terlihat? Nah, Ustaz. Wujud. Iya. Jadi saya sarankan teman-teman itu masing-masing membeli satu ya, satu kitab nahwu aja, ya bebas. Entah itu terjemah Jurumiyah, Alfiyah, Nahwu Wadih, apapun itu, pokoknya nahwu. Ya. Biar nanti teman-teman bisa sedikit banyak akan mengetahui apa yang saya sampaikan dan bisa dicari di kitab tersebut. Misalnya seperti huruf jar apa saja nanti bisa dilihat. Kemudian ambil nawasib apa saja itu nanti bisa dilihat. Gitu ya teman-teman ya. Baik. Al-akhir indakum soal nahnu indana 20 afwan asr daqaik ada 10 menit. Baik. Sebelum melanjutkan sebagaimana yang kita Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Baik. Untuk kursus ini dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, Ustaz? Senin sampai Jumat. Oh, baik. Terima kasih, Ustaz. Baik, afwan. Al-akhir. Nanti insya Allah kalau misalnya liburan kita bisa nambah waktu ya teman-teman. Hari ini kan liburan sekolah atau liburan pondok, kita bisa nambah waktu, misalnya nambah di sore hari juga bisa. Karena kebetulan anak juga longgar di sore harinya. Jadi nanti kita bisa misalnya sore sampai sore dan malam misalnya. Baik. Soal al-akhir. Soal al-akhir. Afwan Ustaz, yang kalbul yanamu fi bustan itu artinya bustanu itu apa Ustaz? Aywa, ungdur ilal mu'jam. Coba dicari di kamus. Nah, Ustaz. Baik, kalau nggak ketemu saya kasih tahu. Sudah punya kamusnya? Ada Ustaz. Halo, yang di HP. Jadi langsung diketik bustan. Oh, ada yang tahu kebun katanya. Tayyib, kaifa uti Siti Ma'rufah? Nah, Ustaz dicari Nah, cari di mana? di Google. Jangan di Google, di kamus. Aplikasi kamus, langsung ketemu. Bustan, langsung ketemu. Oh, namanya apa Ustaz? Kamus saya Nama kirim di grup ya. Nah, Ustaz. Baik, walaan sautikum al-fursah, saya akan beri waktu ya untuk mengerjakan soal 1 sampai 4. Coba lihat teman-teman di sini. Nah, di sini teman-teman disuruh mengisi kalimat yang kosong, menyesuaikan dari kalimatnya. Satu misal, al-hisanu kuda titik-titik gandum. Nah, itu nanti tengahnya ini diisi kalimat fiil. Nah, teman-teman bisa pertama langkahnya mencari terjemahnya dulu. Al-hisan itu apa, syair itu apa, saur itu apa, ajar itu apa. Kemudian cari bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya dihafal ke bahasa Indonesianya, cari. Diketik bahasa Indonesianya, kemudian nampak bahasa Arabnya di kamus itu.
Jadi kosakata di sini sangat berperan juga teman-teman. Kalau nahwu kita hanya bisa membaca, kalau kita pandai nahwu ya, kita bisa baca harokat akhirnya saja, tapi tengahnya nggak bisa. Satu misal ini ya. Orang yang pandai nahwu tapi minim kosakata bisa baca nunya aja. Ini kalau nggak ada harokatnya misalnya bisa dibaca huson, hison, karena nggak tahu kosakata dari kalimat tersebut. Karena kalau kosakata itu berhubungan dengan harokat nomor 1, 2, 3, huruf pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima. Jadi kalau nahwu sorofnya dia itu bisa baca di akhirnya saja, tapi tengahnya nggak bisa. Jadi semuanya itu berkesinambungan teman-teman. Di samping nahwu sorofnya juga matang, kosakatanya juga. Karena matang nahwunya saja itu belum tentu bisa membaca. Karena yaitu tadi dalam setiap kosakata itu kadang terdiri dari 5 huruf. Dia bisa akhirnya, harokat akhir dari huruf terakhir bisa. Tapi huruf pertama, kedua, tiga, empat itu kalau nggak ada harokatnya dan tidak ada pembendaraan kosakata dalam dirinya, maka dia tidak bisa membaca. Satu misal, mem, ha, mem, wawu, dal. Misalnya dia tidak mempunyai pembendaraan kosakata terkait hal ini, maka dia tidak bisa baca. Bisanya mungkin mut atau apa gitu, mih, mut. Tapi kalau dia tahu, misalnya dari segi sorof ya, mahmudun itu artinya terpuji, maka dia akan nanti bisa baca huruf awalnya, huruf tengahnya. Itu. Jadi ilmu nahwi yata'allaqu bi al-mufradat aidan. Nahwu itu juga berhubungan erat dengan kosakata. Bidunil mufradat la nastati'u an naqra kamilan. Tanpa kosakata kita tidak bisa membaca secara sempurna. Nah, al-mufradat faqat bidun ilmi nahwi la nastati'u an naqra'a bi jayyidin wa sahih. Tanpa nahwu tidak akan bisa membaca dengan benar. Karena ditentukan di harokat akhirnya itu. Kapan asyairo, asyairi, asyair. Tapi kalau harokat pertama, kedua, dan ketiga, satu misal di kalimat asyair, ini berhubungan dengan kosakata. Itu teman-teman. Kaifa fahimtum maksudi? Teman-teman bisa dipahami maksud saya? Ya teman-teman, interaksinya kaifa hal fahimtum? Fahimna. Yang lain? Insyaallah, Ustaz. Yang lain? Saya butuh interaksinya teman-teman ya, jangan malu ya, kita nggak ada yang kenal. Yang pertama, yang kedua, nggak nampakin wajah semuanya. Jadi apa yang dimaluin misalnya loh. Jadi Ustadz butuh banget sama interaksi ini. Ya minimal ketika ditanya itu pada jawab gitu aja. Nomor 3 itu husna itu artinya cabang Ustaz ya kalau di kamus. Aywa, al-akhar. Halo? Ada artinya ada banyak, menyesuaikan dengan susunan kalimatnya. Artinya apa saja? Akhi cari di mana akhi Mukhlis? Di kamus digital Ustaz. Ya. Aplikasi Aplikasi ya. yang Ustadz kirimkan.